Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Topika. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang web server Apache. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama ialah install Apache web server. Lalu kedua ialah konfigurasi basic web server. Lalu yang ketiga ialah konsep virtual host. Lalu ada konfigurasi port based virtual host. Lalu ada pengujian domain based virtual host. Lalu membuat subdomain. Lalu konfigurasi domain based virtual host, dan yang terakhir adalah pengujian port based virtual host. Oke, di sini kalau kita lihat topologi sebelumnya itu, di sini saya memiliki suatu web server yang saya konfigurasi dari server Debian. Nah, selanjutnya saya akan coba konfigurasikan supaya web server ini menjadi web server Apache, alias supaya si web server ini dapat diakses dengan menggunakan browser. Oke, caranya itu saya akan coba masuk ke virtual mesinnya. Saya akan menggunakan remote access dikarenakan supaya lebih enak dan lebih gampang dilihat. Saya akan coba SSH dulu. Sebelum itu saya coba ping dulu ke posisi keempat seperti ini. Oke, sini berarti sudah membahas atau sudah terhubung. Saya akan coba SSH untuk si web servernya. Oke. Nah, sini saya sudah masuk. Nah, langkah pertama-tama itu kita pastikan dulu supaya si Ubuntu client itu bisa mengakses web server ini dengan menggunakan command yang di digfix.com dengan mengakses webnya atau servernya itu digfix.com. Oke, di sini sudah membalas untuk authority-nya itu fix.com, dan yang menjadi web servernya itu atau web server masternya itu ialah 10.10.10.2. Jadi ini tuh yang menggunakan web yang master server, tidak menggunakan yang slave. Berarti sini sudah sesuai dan sudah bisa membalas. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba install yang namanya Apache. Namun sebelum kita menginstal Apache itu, kita harus menginstal dulu Apache yang versinya. Jadi kita harus masukkan komen sebelum menginstalnya itu. Komennya itu ialah, sebelumnya kita coba update dulu. Oke. Nah, kita tunggu proses sampai update-nya. Oke, setelah itu kita langsung install saja satu software, yaitu sebenarnya itu apt install Apache 2 strip bin sama dengan 2 seperti ini, 2.4.38 strip 3 tambah deb deb 10.8. Seperti ini, kita coba enter. Oke, di sini sedang penginstalan. Oke, ternyata untuk versi Debian saya itu dia itu agak berbeda dengan Debian yang di modul. Jadi untuk penginstalannya itu juga sedikit berbeda. Jadi di sini untuk penginstalannya itu versi Debian saya itu tidak perlu menginstal yang sebelumnya. Jadi kita langsung saja apt install Apache 2 seperti ini. Waktu saya enter itu dia seperti ini atau kelihatannya seperti berhasil. Sini kita dipinta untuk continue atau kita bisa yes atau no. Di sini saya pilih yes. Dia untuk yes, lalu enter. Oke, sini sedang proses penginstalan. Oke, di sini mohon maaf ada sedikit saya potong untuk penginstalan, tapi di sini saya sudah berhasil untuk menginstal Apache 2. Selanjutnya kita coba lihat status dari Apache 2, apakah dia sudah aktif atau sudah berjalan dengan menggunakan komen systemctl status Apache 2 seperti ini. Oke, di sini statusnya itu aktif atau running. Nah, selanjutnya kita coba pembuktian kepada webfix.com tersebut. Tapi sebelumnya itu untuk syarat supaya kita dapat melihat di dalam webnya itu, kita harus bisa menggunakan komen di fix.com. Nah,
enter. Oke, di sini komennya itu berhasil dan di sini dia menjawab. Contoh itu menggunakan server yang 10.10.2. Oke, kalau kita sudah berhasil, kita coba lihat di sini ke Firefox. Kita akan coba lihat menggunakan browser ataupun pencari media lainnya. Di sini saya menggunakan Firefox. Oke, sebentar, ada masih sedikit lag ya. Oke, nah sini saya sudah masuk. Agak berat soalnya saya menjalankan 5 virtual machine. Oke, nah sini kita coba langsung cari yaitu pix.com. Oke, kita coba enter. Sedikit lag ya teman-teman, sorry. Oke. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini untuk web dari pix.com. Nah, jadi itu ialah tampilan default dari Apache 2. Dan pada konfigurasi selanjutnya saya akan coba konfigurasikan sedikit-sedikit pada halaman ini supaya menjadi konfigurasi halaman dari web saya. Oke, mungkin seperti itu saja untuk pengertian dari materi yang pertama tentang install Apache Web Server. Selanjutnya di sini saya akan coba konfigurasi basic web server. Oke, di sini saya akan lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang konfigurasi basic web server. Oke, nah pada sebelumnya itu kita sudah menginstal yang namanya Apache 2, yaitu sebuah software yang untuk membuat suatu web server. Oke, selanjutnya saya akan coba lihat di sini untuk Apache-nya itu dia aktif ya, running. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba masuk saja. Sebelumnya itu saya akan coba keluar dulu. Nah, lalu submin. Oke. Nah, sini kita masuk ke directory cd /etc/apache 2 seperti ini. Enter. Oke, sini sudah masuk. Nah, sebelumnya itu kita coba lihat apakah ada file apa saja yang ada di directory Apache 2 dengan menggunakan command ls seperti ini. Nah, di sini pada directory Apache 2 itu terdapat beberapa directory atau file yang dapat kita konfigurasi. Seperti contohnya itu ada apache2.conf, ada conf enable, ada magic dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan coba fokuskan dulu ke salah satu directory yaitu directory yang sites available yang ini. Nah, saya akan masuk lagi ke directory site available dengan menggunakan command cd sites available. Oke, sorry, cd site available. Oke, sorry, saya sedikit typo. Nah, di sini saya sudah masuk ke file site available. Nah, sini saya akan coba lihat lagi ada file apa saja pada directory file site available. Saya akan coba ls. Nah, di sini terdapat beberapa file yang bisa kita konfigurasi dan contohnya itu saya akan coba konfigurasi di sini pada yang file 00/default.conf. Selanjutnya saya akan coba masuk ke file yang 00/default.conf dengan menggunakan command nano slash site status available seperti ini, lalu slash 00 coba tab, sorry sebelum ada .conf. Itu saya salah, status available.
Oke, mohon maaf saya sedikit kesalahan. Di sini saya akan coba keluar dulu sekali. Oke, nah di sini saya lalu masukkan konfigurasi komen nano, size, strip, file label. Sini lalu slash 00 strip default .conf. Ini enter. Nah, di sini terdapat beberapa konfigurasi dari file yang 000 default strip default.conf. Namun walaupun di sini banyak konfigurasinya atau komen, di sini saya akan coba fokuskan dulu ke sedikit dari komen tersebut. Nah, di atas ini ada yang namanya virtual host. Namun untuk pengertian virtual host ini saya akan coba jelaskan di materi yang selanjutnya setelah ini. Nah, di sini saya akan coba konfigurasi default saja yang server admin. Nah, di sini untuk server adminnya itu untuk sini itu kita ubah awalnya webmaster, kita ubah menjadi admin. Nah, di sini head localhostnya saya ubah menjadi nama web saya yaitu x.com. Oke, nah untuk dokumen rootnya itu saya akan defaultkan saja seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita coba Ctrl X untuk menyimpan, Y untuk menyimpan, lalu enter. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba lihat dengan salah satu directory yang ada di sini dengan melakukan command ls/var /www /html/enter. Oke, di sini ada yang namanya index.html. Nah, selanjutnya saya akan coba masuk ke file itu yang index.html dengan melakukan command cd/var /www/html/index.html. Ini lo enter. Oke, sorry. Nah, di sini saya sudah masuk. Kita coba ls saja. Di sini ada. Saya akan coba masuk ke index.html. Oke. Oke, sorry. Saya akan coba masuk saja nano. Nah, di sini pada file index.html itu terdapat banyak sekali codingan. Nah, sini itu merupakan codingan-codingan pada tampilan yang ada di web Apache tadi. Nah, jadi waktu kita lihat di sini ada banyak sekali codingannya. Namun saya akan coba konfigurasikan sedikit saja dengan cara. Oke, jadi untuk komen yang ada pada file index.html itu yaitu codingan untuk pada tampilan pada Apache Debian Default File. Jadi untuk tampilan yang ada di sini itu dia itu berada pada file yang index.html. Nah, di sini misalnya saya akan coba ubah tampilan yang ada pada situs web Apache 2 Debian Default File dengan menggunakan cara misalnya saya akan coba Ctrl X. Nah, sini saya sudah keluar. Lalu saya akan coba ubah dulu nama dari si file yang tadi. Misalnya rm. Oke, sorry, komennya itu ialah mv untuk move. Di sini namanya itu kan /var /www/html. Sini itu saya akan coba tab. Nah, ini HTML. Di sini saya akan coba ubah menjadi /var /html /index.html seperti ini. Bentar. Nah, lalu saya akan coba dot bug, ubah menjadi namanya itu dot bug. Oke, saya akan coba lihat apakah ada yang salah. Oke, sini sudah sesuai. Saya akan coba enter. Oke, sepertinya ada yang salah. Oh, sorry, sini ada salah. html/bug. Saya akan coba enter.
Oke, sorry, sini saya sedikit salah. Itu dot box seperti ini. Saya coba enter. Sorry. Oke, sorry ya, di sini terdapat kesalahan. Saya akan coba menggunakan cara, yaitu saya akan coba keluar dulu pada directory ini. Oke, nah di sini saya sudah masuk. Saya akan coba lihat ls/var/www/html. Enter. Oke, sini nanti di sini ada. Saya akan coba langsung saja dengan menggunakan komen masuk dulu mode supervisor atau sudo. Sini sudah masuk. Nah, saya akan coba hapus dengan saya akan coba mengubah namanya yang awalnya itu sini /var/www/html sini tuh index.html, lalu sini namanya itu /var/www/html index.html. Kita coba tab, apakah dia berhasil. Oke, berhasil. Saya coba box seperti ini, lalu enter. Oke, sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya di sini akan coba menambahkan satu lagi file, itu dengan menggunakan, saya akan coba masuk dulu ke mode ke sininya, itu dengan menggunakan komen touch sini /var/www/html index.html. Sini lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya saya akan coba konfigurasikan pada pada /var/www/html index.html. Bukan komen nano. Nah, jadi untuk caranya itu yang awal yang ada konfigurasinya itu saya ubah menjadi bug. Jadi dia tidak akan terpilih karena akan berbasis .bug, tapi di sini yang akan terbaca itu ialah yang ini, yang baru, karena kan nama filenya itu sesuai. Saya akan coba enter. Nah, di sini itu masih kosong. Nah, tapi di sini saya akan coba konfigurasi dengan menggunakan komen. Oke, komennya itu ialah tanda panah seperti ini, lalu h1, lalu tutup ini, tutup panah. Misalnya di sini saya akan coba katanya itu selamat, Anda berhasil mengakses web saya, seperti ini. Oke, saat itu menggunakan tanda panah lagi, buka, lalu /h1, lalu tutup lagi seperti ini. Nah, setelah ditutup seperti ini, kita coba Ctrl X untuk menyimpan, lalu enter. Oke, selanjutnya kita coba system.ctl restart Apache 2 seperti ini. Oke, saya sudah terrestart. Saya akan coba lihat apakah tampilannya itu sudah berubah. Saya akan coba restart. Oke, di sini saya sudah berhasil. Tampilan web yang dari pix.com tersebut sudah berubah menjadi selamat, Anda berhasil mengakses web saya. Kita coba lagi sekali lagi. Nah, ini sudah berhasil. Jadi untuk konfigurasi basic web server saya sudah berhasil. Selanjutnya itu saya akan coba lanjut ke konsep virtual host. Oke, di sini saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsep virtual host. Nah, di sini saya akan lihat lagi topologi yang sudah saya konfigurasi. Di sini saya menggunakan satu web server, yaitu web server dari 10.10.10.4. Namun di sini untuk pengertian atau konsep dari virtual host itu ialah seperti misalnya di sini saya ingin membuat satu lagi situs, tetapi dalam satu web server yang sama. Jadi satu web server memiliki dua situs. Seolah-olah saya mempunyai dua web server. Jadi web server satu untuk pix.com yang tadi yang pertama, dan saya akan membuat lagi satu web server, yaitu web server yang kedua. Jadi contohnya itu misalnya saya masuk ke sini. Nah, ini Nah,
Waktu saya cari di internet pix.com, nah di sini untuk web server yang pertama itu ada selamat Anda berhasil mengakses web saya. Lalu kalau kita menggunakan virtual host, nah jadi kalau kita menggunakan virtual host dan membuat lagi satu web yang kedua, di bawahnya itu bisa dapat misalnya selamat Anda berhasil mengakses web saya yang kedua. Dan kalau kita membuat lagi virtual host yang ketiga, bisa dapat lagi selamat Anda berhasil mengakses web saya yang ketiga. Jadi seperti itu. Jadi saya dapat membuat 3 web dalam satu web server dengan menggunakan virtual host pada konfigurasi web server. Jadi misalnya saya terdapat satu requestan dari perusahaan ingin membuat 2 atau 3 web. Nah, untuk menghemat efisiensi, kita menggunakan satu web server tapi menggunakan virtual host untuk membuat web-web yang lainnya. Jadi seperti itu mungkin untuk pengertian dari virtual host, konsep virtual host. Jadi virtual host itu ialah seperti namanya virtual, dan host itu ialah hostname atau host yang kita. Jadi saya bisa membuat beberapa server tetapi dengan menggunakan satu web server saja. Oke, selanjutnya saya akan coba lanjut ke konfigurasi port based virtual host. Oke, di sini saya akan lanjut ke konfigurasi port based virtual host. Namun di sini saya akan coba kasih dulu konsep dari port based tersebut. Nah, di sini seperti yang sudah saya tadi jelaskan, karena saya akan mencoba konfigurasi virtual host. Namun di sini saya akan coba konfigurasi dulu pada port based-nya, yaitu seperti yang sudah saya tanyakan. Jadi untuk dari virtual host itu ialah artinya itu menggandakan sebuah web dengan menggunakan satu web server saja. Jadi di sini misalnya saya akan coba ketik saja di notepad. Oke, misalnya sini tadi saya membuat satu yang namanya itu di pix.com itu saya membuat yang namanya misalnya web satu saja seperti ini, karena saya belum kasih nama buat web satu tadi, tapi saya akan coba kasih nama default saja yaitu web satu. Nah, kalau kita menggunakan yang based port itu misalnya sini untuk web satu itu saya kasih port default saja itu 81. Nah, untuk yang web 2 itu sini misalnya namanya web 2. Nah, untuk web 2 itu dia menggunakan port 81. Jadi kalau kita ingin mengakses yang web 1 itu yang tampilan yang Nah, jadi kalau saya ingin mengakses yang selamat Anda berhasil mengakses web saya atau yang web 1, itu kita waktu masukkan filenya itu kita harus menggunakan komen yaitu misalnya https atau sebagainya, dan kata kuncinya itu ialah web 1 port 80 seperti ini. Jadi untuk menggunakan port itu seperti itu. Tetapi dan kalau kita ingin mengakses yang web 2 itu kita masukkan aja web 2 dan port yang digunakan itu 81. Nah, ini tuh berfungsi kalau cuman 1 atau 2 virtual host saja. Tapi kalau misalnya ada puluhan atau ratusan web server, puluhan virtual host, kita akan mendapatkan angka yang banyak, bahkan sampai mungkin ribuan port, misalnya 2008. Nah, itu akan kesusahan untuk kita menghafalnya. Jadi di sini diciptakannya yang namanya subdomain. Jadi sini saya akan coba jelaskan juga untuk yang namanya subdomain. Nah, jadi kita kembali lagi. Nah, di sini karena untuk menggunakan port ini tuh agak sulit kalau kita menggunakan secara jangka banyak. Jadi sini diciptakannya ialah yang namanya subdomain. Nah, jadi untuk fungsi subdomain itu kita bisa mengkonfigurasikan nama domain dari web yang kita ingin gunakan, misalnya web 1. Nah, web 1 itu kita tidak perlu lagi menggunakan komen web 1.80. Kita tidak perlu menggunakan komen, tapi menggunakan subdomainnya. Misalnya saya konfigurasi web 1 itu dengan domain misalnya web 1
.com saja. Nah, jadi kita bisa menggunakan website itu .com. Tapi misalnya di sini saya untuk yang tampilan awal itu, nah di sini misalnya namanya itu misalnya adidas.com. Nah, jadi waktu saya ingin mengakses adidas.com itu saya konfigurasi menjadi adidas.com saja. Nah, jadi waktu kita masukkan adidas.com, kita otomatis akan masuk ke tampilan yang tadi. Tapi ya kalau untuk yang web juga kita bisa konfigurasi dengan menggunakan komen. Misalnya saya konfigurasi menjadi untuk yang web itu misalnya saya konfigurasi menjadi toko itu juga misalnya nike.com. Nah, jadi kita bisa menggunakan komen nike.com ataupun bisa menggunakan yang agak sulit, itu yang web 2.81. Jadi di sini kita bisa menggunakan untuk pencariannya itu bisa menggunakan misalnya di sini web 1.2.80. Jikalau kita ingin menggunakan komen WordPress, tapi kalau kita ingin lebih mudah, lebih gampang dan lebih mudah diapakan, kita bisa menggunakan komen adidas.com seperti ini contohnya. Jadi seperti itu untuk konsepnya. Saya akan lanjut saja kepada konfigurasinya untuk virtual website tersebut. Oke, di sini saya akan coba masuk ke yang tadi yaitu main. Nah, yang index HTML. Saya coba enter. Nah, di sini terdapat beberapa konfigurasi. Sorry. Ctrl X. Nah, saya akan coba masuk yang ke .bug dulu. Saya akan coba lihat. Ini kan konfigurasi yang sorry di sini untuk komennya itu ialah cd /apache 2 seperti ini. Setelah itu site strip available. Oke, enter. Nah, di sini kita coba lihat ada file apa saja. Nah, di sini itu ada file yang namanya 00default.conf. Nah, untuk 00default.conf ini itu terdapat konfigurasi pada tampilan yang pertama yang .com yang ini. Jadi di sini saya akan coba membuat lagi satu file untuk menambahkan tampilan seperti ini. Tapi daripada kita menambahkan satu file secara dari awal dari nol, saya akan coba copy saja file yang ini dan akan saya konfigurasi sedikit. Saya akan coba copy saja cp /var /www/html seperti ini. Oke, sorry, ini terlalu panjang, langsung saja cp default.conf seperti ini. Nah, sini saya akan coba copy menjadi namanya itu 000 strip default.conf. Misalnya di sini namanya itu conf sales.conf. Di sini misalnya saya ingin menambahkan web untuk tampilan pada sales. Jadi ingin membuat tampilan khusus sales. Jadi namanya saya akan kasih nama saja yaitu sales.conf. Seperti ini, kita enter. Nah, oke, sorry. Oke, sorry, di sini saya salah. Di sini saya akan coba copy namanya itu menjadi sales.conf. Sini, enter. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita coba masuk ke ininya cd sales.conf seperti ini. Sorry, coba lihat ls. Di sini untuk sales.conf itu sudah ada. Akan coba masuk ke file tersebut dengan menggunakan komen sales.conf. Oke, sini pada sales.conf itu saya sudah masuk. Sorry.
Oke, di sini saya menemukan komen yang mana. Saya akan coba masuk ke file yang yang sales.conf. Saya enter. Nah, di sini itu konfigurasinya itu masih konfigurasi default dari si yang awal tadi atau yang pertama. Nah, di sini saya akan coba lanjut saja ke virtual host-nya. Saya akan coba ubah untuk port 80 itu yang digunakan oleh yang web pertama. Jadi untuk yang kedua saya akan coba ubah menjadi port 81 saja. Oke. Setelah itu kita ubah untuk dokumen rootnya itu kita masukkan ke HTML seperti ini. Nah, sebelumnya kita sebenarnya belum membuat directory sales, tapi di sini saya akan coba simpan dulu. Setelah kita simpan, lalu kita membuat directory sales tersebut. Oke, mungkin seperti ini saja untuk konfigurasinya. Ini kita coba Ctrl X ya, untuk menyimpan, yes, lalu enter. Oke, nah sini saya akan coba buat lagi satu yang harus saya konfigurasikan, yaitu konfigurasinya itu ialah cp sales.conf. Jadi admin.conf, enter. Oke, sini kita coba ls. Sini ada yang namanya admin.conf. Saya akan coba nano admin.conf. Sini juga terdapat status yang salah, tapi di sini saya akan coba ubah virtual host-nya menjadi 82, dan juga untuk dokumen rootnya saya akan coba ubah menjadi sininya itu admin seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba Ctrl X, ya, lalu enter. Oke, di sini saya akan coba buat satu file atau folder yang ditujukan dari sales.com dan admin.conf. Kita coba cd spasi titik-titik saja, enter. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, sorry, di sini di TCP C2 saya akan coba masuk ke salah satu itu yaitu cd /var seperti ini /www/html. Di sini enter. Oke, saya sudah masuk. Nah, di sini saya akan coba membuat dulu file atau folder untuk yang pertama itu sales. Oke, lalu kita buat lagi untuk si admin. Oke, di sini sudah terbuat untuk admin. Nah, nanti kalau kita lihat misalnya di sini saya akan coba masuk dulu ke nano sales, enter. Jadi itu cd sales. Nah, untuk TLS di sini belum ada yang namanya index.html. Jadi saya akan coba lanjut dulu ke konfigurasi selanjutnya, yaitu konfigurasi untuk mengenablekan si port yang digunakan dari sales dan admin server tersebut. Nah, caranya itu ialah dengan menggunakan komen. Saya coba keluar dulu sini. Kita masuk lagi ke nano. Itu nano var /www/html. Nah, sorry, /etc /apache2 /site available seperti ini, enter. Oke, sorry, bukan nano, maaf, itu cd, enter. Oke, sini sudah masuk. Coba ls. Nah, sini kan terdapat beberapa file. Itu contohnya akan saya konversi itu sales.conf dan admin.conf. Nah, selanjutnya saya akan coba enablekan kedua web ini dengan menggunakan komen /apache2. Ini apache2 /site strip available /admin.conf spasi lalu ke etc.
slash apache 2 slash enable slash admin.conf. Kalau kita enter, nah sini bukan in, sih saya tipe ln lalu enter. Nah sini sorry, di sini ada sedikit kesalahan karena kan perbedaan konfigurasi atau komen. Nah sini komennya itu bukan set enable, tapi set enable seperti ini. Nah waktu kita masuk ke direktorinya lalu kita ls, nah di sini yang terdapat itu hanya 00 default.conf. Nah di sini saya akan coba konfigurasikan supaya admin.conf dan juga slash.conf itu dia dapat di enable atau diizinkan. Di sini di set enable itu dengan menggunakan komen. Saya coba keluar dulu. Nah di sini itu masuk ke cd slash site slash available. TLS di sini kan terdapat. Sini saya akan coba ln saja langsung. Nah dari ini, jadi untuk available-nya ubah menjadi enabled seperti ini. Lalu kita enter, di sini berhasil. Lalu kita ubah lagi untuk yang sales juga. Sales kita ubah lagi sini juga. Enter. Oke, kita coba keluar. Nah lalu kita masuk ke cd site seperti ini. Kita coba ls. Nah jadi untuk admin.conf dan slash.conf itu dia sudah ter-enable, otomatis dia itu sudah ada. Nah sini selanjutnya kita coba keluar dulu. Sini kita coba masuk yang ke folder tadi yaitu slash var slash www slash html. Enter. Sorry untuk ini cd. Nah sini kita coba lihat, sini itu ada yang namanya sales dan admin. Kalau kita coba lihat, ini melakukan komen sales slash index.html. Oke, di sini saya sudah masuk ke directory index.html. Nah, sini pada directory index.html, tepatnya pada opsi admin. Di sini saya akan coba kasihkan sedikit konfigurasi supaya seperti tampilan pada website sebelumnya. Nah, di sini saya akan coba konfigurasi supaya tampilnya itu bisa kita konfigurasi. Sini saya akan coba tambahkan komen seperti ini, lalu H1, lalu tutup ini. Lalu misalnya di sini saya akan coba masukkan sebuah tampilan, misalnya seperti itu akan welcome to admin website seperti ini. Kita coba tutup dengan tanda panah ke kiri, lalu garis miring, lalu satu, lalu tutup dengan tanda panah seperti ini lagi. Lalu kita coba Ctrl X, lalu yang untuk simpan, lalu enter. Oke, kita coba nano untuk sales sekarang seperti ini. Oke, nah di sini saya akan coba konfigurasi agak mirip seperti tadi, seperti welcome to sales website. Seperti ini. Oke, kita coba tutup lagi. Nah seperti ini, kita coba Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Oke, setelah konfigurasi kita coba sistemctl restart Apache 2. Oke, nah
Setelah ini berarti konfigurasi itu sudah berhasil. Lalu saya akan coba lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pada materi pengujian port based virtual host. Oke, nah sekarang saya akan coba cek apakah di sini sudah bisa. Kalau kita coba cari pix.com.2 port 81, coba enter. Nah, di sini tuh dia tidak akan bisa dikarenakan di sini ini itu. Oke, di sini saya akan coba tes apakah webnya itu sudah dapat diakses. Saya tuh di sini akan coba menambahkan port yang 81 nih. Kalau saya enter di sini itu dia tidak akan dapat mengakses. Kenapa? Dan kalau kita coba lagi dengan port 82, di sini dia tidak dapat mengakses. Itu dikarenakan kalau kita coba lihat di sini pada komen elsof min p besar lalu min n lalu min i. Nah, di sini pada server yang sudah kita buat itu dia masih berupa port 80, yaitu port default. Jadi di sini melisten atau membaca atau lebih ke mendengarkan atau lebih ke membaca. Di sini portnya itu masih default, yaitu port 80. Oke, di sini saya akan coba mengubah untuk port defaultnya itu dengan komen, yaitu masuk ke nano yang admin.conf. Sebelumnya kita harus masuk dulu ke directory tc, lalu apache 2, lalu sites enable, lalu masuk ke nanoadmin.conf. Nah, pada komen seperti ini. Nah, di sini kita coba enter. Lalu tasnya kita coba tambahkan komen listen. Nah, portnya itu 82, menyesuaikan dengan port yang sudah kita konfigurasi, yaitu port 82. Oke, setelah ini kita coba Ctrl X lalu Y lalu enter. Lalu kita masuk ke yang satunya lagi, yaitu yang sales.conf. Nah, di sini kita coba tambahkan juga, yaitu listen 81. Lalu Ctrl X menyesuaikan dengan yang port yang sudah konfigurasi. Lalu kita Y lalu enter. Nah, setelah kita konfigurasi pada dua sini itu, kita coba sistem ctl restart. Apache 2, coba enter. Oke, sorry, sistem ctl. Oke, sorry. Oke, mohon maaf, ternyata saya terkit ada typo, yaitu untuk listennya itu saya malah lihatan. Oke, setelah saya coba konfigurasi lagi ulang, saya coba sistem ctl restart apache 2. Oke, di sini setelah kita restart, kita coba lihat ininya as of nya. Nah, di sini untuk portnya itu sudah kita ubah, ada yang port 82 dan juga port 81. Oke, setelah kita coba restart dan setelah kita ubah portnya itu, saya akan coba cari di sini pix.com, misalnya port 82 dulu. Oke, di sini saya sudah berhasil mengakses untuk admin website. Lalu saya akan coba untuk port 81 yang sales itu. Nah, di sini untuk web sales itu juga sudah saya dapat akses. Jadi di sini untuk konfigurasi port based port untuk virtual host based port itu saya sudah berhasil. Di sini saya sudah berhasil mengakses untuk port 81 itu untuk port sales website. Saya akan coba sekali lagi untuk port 82 itu untuk admin website, saya sudah dapat mengakses. Oke, jadi seperti itu untuk cara konfigurasinya. Lalu selanjutnya saya akan coba lanjutkan ke materi membuat subdomain. Oke, di sini saya akan lanjut ke membuat subdomain. Jadi di sini saya akan coba membuat subdomain supaya kita dapat mengakses web server, dan saya akan coba konfigurasikan pada server 1 Debian. Oke, di sini saya akan coba langsung saja ke konfigurasinya. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke terminal. Lalu kita akan masuk ke server 1 Debian. Oke, saya akan coba SSH saja. Sini SSH itu address-nya itu 10.10.10.2 seperti ini. Oke, nah di sini kita coba masuk ke cd. Saya akan masuk dulu ke mode browser.
Saya masuk mode root. Setelah masuk mode root, kita coba masuk cd/etc/bind9. Sorry, kita tidak menggunakan bind9. Oke, di sini sudah masuk. Nah, jadi kita coba masuk ke satu direktori, yaitu direktori nano db.fix. Oke, nah sini saya sudah masuk. Nah, di sini saya akan coba konfigurasikan supaya di sini kita dapat mengakses fix.com menggunakan subdomain. Kita langsung saja kepada konfigurasinya untuk membuat subdomain. Di sini pada direktori dbfix itu kita coba untuk serialnya kita coba ubah dulu menjadi 14 dikarenakan saya akan konfigurasi di sini. Jadi kita update menjadi 14. Nah, di sini pada barisan paling bawah kita tambahkan satu konfigurasi, yaitu konfigurasi yang awalnya itu ialah sales, lalu tab di sini kita coba in, lalu tab lagi, lalu kita coba gname itu untuk alias, lalu masukkan nama domainnya yaitu fix.com titik, dan akhirnya itu kecil titik, lalu enter. Lalu kita tambahkan juga untuk admin lalu tab, lalu in juga, lalu tab lagi, lalu samakan itu gname, lalu tab, lalu fix.com titik. Oke, seperti ini. Nah, di sini konfigurasinya itu sederhana seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan serial, lalu tambahkan seperti ini sales, tab in, tab gname, tab fix.com titik. Oke, setelah itu kita coba Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Lalu setelah itu kita coba systemctl restart bind9, enter. Oke, di sini tidak ada error ya teman-teman. Selanjutnya kita coba lihat di sini dengan menggunakan di sales.fix.com, enter. Oke, di sini dia membalas. Jadi di sini untuk sales.fix.com itu domain itu namanya itu ialah sales.fix.com, dan juga di sini server yang berkaitan atau menanganinya itu ialah server 10.10.10.2 alias server Debian yang ini. Jadi di sini untuk konfigurasinya itu sudah berhasil. Di sini servernya itu tahuan itu 10.10.2, lalu nama domain yang bisa digunakan itu ialah sales.fix.com. Oke, di sini untuk sales itu sudah berhasil. Saya akan coba lihat untuk yang admin server admin. Saya akan coba admin.fix.com. Di sini untuk admin.fix.com itu juga dia dapat diakses, itu nama namanya itu admin.fix.com. Server yang menanganinya atau handle-nya itu server yang 10.10.2. Jadi sama. Oke, seperti itu untuk konfigurasinya. Sini saya sudah berhasil, saya sudah dapat mengaksesnya. Selanjutnya di sini saya akan coba lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi domain based virtual host. Oke, sebelumnya itu saya sudah konfigurasi untuk subdomainnya, tetapi untuk domain based virtual hostnya itu saya belum konfigurasi. Di sini saya akan coba konfigurasi untuk domain based virtual hostnya. Oke, kita coba masuk di sini ke Ubuntu desktop. Nah, di sini kita coba masuk kembali ke server 3 Debian atau untuk web server. Nah, di sini saya akan coba konfigurasi supaya untuk mengakses web yang admin website itu dia tidak menggunakan port based lagi, dia menggunakan domain based virtual host. Oke, kita coba masuk ke terminalnya. Nah, sini caranya itu ialah kita harus masuk dulu ke admin.conf. Nah, sini sebelumnya itu kita menggunakan konfigurasi yang port based virtual host, yaitu menggunakan listen 82. Nah, pada konfigurasi selanjutnya atau konfigurasi pada domain based virtual host itu kita hapus untuk listennya. Kenapa? Dikarenakan di sini kita tidak akan menggunakan protokol port based virtual host, tapi menggunakan protokol domain based virtual host. Oke. Dan juga untuk yang virtual host yang ini portnya itu kita ubah juga menjadi default saja 80. Nah, pada konfigurasi yang bawahnya itu di sini ada yang namanya server name. Untuk server name yang di sini itu kita hapus dari baris komentar. Lalu untuk server name itu kita ubah dengan menggunakan domain yang sesuai, yaitu sales.fix.com.
.pix.com seperti ini. Oke, setelah kita seperti ini, kita coba Ctrl X, lalu Y, lalu Enter lah. Lalu selanjutnya kita ubah juga pada sales. Sorry. Teman-teman, untuk admin itu saya salah masukkan nama domain. Domainnya itu ialah domain admin.pix.com. Oke, satu Ctrl X, lalu Y, Enter. Nah, selanjutnya kita coba ubah ke sales, untuk sales.connect. Nah, sini kita coba hapus lagi untuk ke listennya. Untuk konfigurasi port sebelumnya kita hapus. Oke, lalu portnya itu kita defaultkan juga yang ini. Nah, lalu kita tambahkan juga server name untuk sales.com, itu sales.pix.com. Oke, satu untuk Ctrl X, Y, lalu Enter. Nah, selanjutnya kita coba konfigurasi lagi satu lagi, yaitu pada 00 default.conf. Nah, di sini untuk server name-nya itu kita ubah menjadi server name-nya itu ialah yang pertama itu ubah menjadi pix.com. lalu kita tambahkan lagi satu server name, yaitu server name Nah, di sini untuk server yang kedua itu ialah www.pix.com seperti ini. Oke, nah setelah kita coba konfigurasi 3 folder atau file, di sini kita coba Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Oke, nah di sini kita sudah mengkonfigurasi pada admin.conf, lalu pada sales.conf, lalu pada 00 default.conf. Selanjutnya kita coba sistem ctl restart C2. Oke, di sini tidak ada error ya, berarti sudah berhasil. Selanjutnya di sini saya untuk konfigurasi domain beserta virtual hostnya, berarti saya sudah berhasil. Selanjutnya saya akan coba lanjut ke materi pengujian domain beserta virtual host. Oke, di sini saya akan coba lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pengujian domain beserta virtual host. Oke, kita langsung lanjut saja ke materinya, itu saya akan masuk ke Firefox. Oke, di sini saya akan coba uji dengan menggunakan domain sales.pix.com. Di sini saya akan enter. Nah, di sini saya sudah berhasil mengakses sales website. Di sini welcome to sales website. Saya akan coba kepada menggunakan domain yang admin.pix.com. Oke, di sini untuk admin.pix.com itu saya sudah berhasil mengakses. Satu lagi yaitu website dengan ini www. Saya coba enter. Nah, di sini saya sudah berhasil mengakses web saya atau web.pix.com. Oke, di sini untuk akses pada sales.pix.com ini saya sudah berhasil, dan juga untuk website admin.pix.com juga saya sudah berhasil. Oke, berarti sini pengujiannya itu sudah berhasil. Sini saya sudah berhasil untuk konfigurasi pada port basis virtual host dan juga konfigurasi pada domain basis virtual host. Saya sudah berhasil. Oke, seperti itu saja mungkin untuk materi dari web server Apache dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan baik dari kata maupun konfigurasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.